Halo, Assalamualaikum sahabat Promkes semua. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Kembali bersama saya untuk membahas masalah program-program promosi kesehatan. Saat ini saya ingin mengajak teman Promkes semua untuk mendiskusikan mengenai masalah program Posyandu ya. Salah satu program promosi kesehatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin masyarakat sudah mengenal Posyandu itu sebagai kegiatan yang sasarannya adalah bayi, balita, dan ibu hamil. Nah, untuk itu kita akan lebih mengupas lebih jauh tentang kegiatan Posyandu. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai apa sih Posyandu, kemudian manfaatnya, sebenarnya apa manfaat Posyandu, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan Posyandu, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat Posyandu. Baik sahabat Promkes, kita awali untuk membahas mengenai konsep Posyandu dengan membahas pengertian dari Posyandu. Menurut Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2011, Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Guna memberdayakan masyarakat dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat itu sendiri untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang utamanya ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, mengapa Posyandu itu harus ada? Ini dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi sekaligus juga investasi. Maka dari itu, kesehatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat ya. Nah, kesehatan juga termasuk ke dalam 3 pilar kualitas hidup sumber daya manusia, yaitu yang selain kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kalau dilihat dari sejarah, sejarah perkembangan Posyandu diawali pada tahun 1975 di era PKMD ya, era pembangunan kesehatan masyarakat desa, di mana di situ ada pos kesehatan, pos imunisasi, karang balita, dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1984 menjadi era pembentukan Posyandu, di mana di situ ada instruksi bersama yang mengharuskan membentuk Posyandu. Kemudian tahun 86 ada pencanangan Posyandu oleh Presiden. Dan tahun 90 Mendagri melakukan ada namanya 9 peningkatan pembinaan mutu Posyandu. Selanjutnya pada tahun 1999 ada namanya era revitalisasi Posyandu, di mana tahun 99 tersebut terjadi krisis dan adanya penurunan Posyandu. Kemudian tahun 2001 Mendagri juga menginstruksikan untuk melakukan revitalisasi Posyandu, dan pada tahun 2005 Presiden menyerukan untuk mengaktifkan kembali Posyandu. Tahun 2007, ada keputusan Mendagri tentang pedoman pembentukan Pokjanal Posyandu, sehingga pada tahun 2011 terbentuklah integrasi layanan Posyandu yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Nah, kita melanjut kepada bagaimana sih pelaksanaan Posyandu. Hal ini kita mulai dengan tujuan dari Posyandu. Secara umum, Posyandu bertujuan untuk menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus dari Posyandu adalah pertama, meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan dasar yang tujuan akhirnya itu penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Kemudian yang kedua, meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu. Jadi di dalam Posyandu itu tidak hanya peranan kesehatan yang lebih dominan, tetapi ada peranan lintas sektor dalam pemerintahan yang peduli dan berperan serta aktif di dalam penyelenggaraan Posyandu. Yang ketiga adalah meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa sasaran Posyandu itu sesuai dengan siklus kehidupan. Pertama kita mulai dari ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Kemudian sasarannya juga ada bayi, balita, remaja, pasangan usia subur, lansia, dan secara umum seluruh masyarakat di desa. Fungsi Posyandu sebenarnya merupakan dari alih informasi atau sharing informasi keterampilan dari petugas ke masyarakat dan antar sesama masyarakat. Kemudian Posyandu juga merupakan wadah pemberdayaan masyarakat dan wadah dalam upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Ini adalah siklus kegiatan Posyandu. Nah, kegiatan sebelum hari H Posyandu, biasanya kader Posyandu itu mempersiapkan undangan atau melakukan pengumuman. Kemudian penyuluhan dan kunjungan rumah untuk menginformasikan bahwa akan diselenggarakan Posyandu. Kemudian juga di hari sebelum Posyandu ada persiapan untuk kegiatan pelaksanaan Posyandu. Setelah itu hari H itu adalah hari pelayanan Posyandu, di mana di situ ada 5 langkah alur kegiatan Posyandu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Setelah hari H, hari setelah Posyandu, kembali para kader melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan serta kegiatan tambahan atau pengembangan. Nah, inilah langkah-langkah atau alur kegiatan Posyandu di sistem 5 meja tadi ya. Meja pertama itu untuk pendaftaran. Nah, di dalam masa pandemi Covid ini tentunya ada yang berbeda ya dari strategi atau metode yang Posyandu sebelumnya. Di pendaftaran tambahannya untuk di pandemi Covid kader harus menyiapkan alat pengukur suhu dan menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun ya. Ini Posyandu juga, hari H Posyandu diselenggarakan bagi zona atau wilayah yang hijau. Untuk wilayah yang kuning, oranye, dan merah, untuk pelaksanaan hari H Posyandu dilaksanakan secara mandiri dan konsultasi kesehatan dilaksanakan melalui metode temu janji. Jadi tidak ada kerumunan di dalam Posyandu. Kemudian juga batasannya hanya ada 10 orang di ruang Posyandu tersebut. Jadi yang sisanya menunggu di ruang pendaftaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga jarak minimal 1 meter di antara pengunjung Posyandu. Nah, setelah pendaftaran masuk ke dalam meja 2, yaitu yang berfungsi sebagai penimbangan balita. Nah, setelah ditimbang balita itu kemudian masuk ke meja 3, yaitu dengan penilaian hasil penimbangan. Hasil penimbangan dicatat di sana, diplotting di dalam KMS untuk diinformasikan saat ini kondisi berat badan, tinggi badan anak itu meningkat atau turun ya, seperti itu. Setelah di meja 3, sasaran menuju ke meja 4 untuk diberikan konseling atau penyuluhan atau rujukan kaitan dengan hasil timbangan. Kalau misalkan ternyata si anak timbangannya agak menurun, kita berikan konseling tentang gizi seimbang, tentang sekarang ini kita sosialisasikan isi piringku ya, seperti itu. Setelah dari meja 4, maka sasaran
Masuk ke meja 5 yaitu pelayanan oleh petugas. Di sana bisa diberikan pelayanan imunisasi, pemberian vitamin, dan lain sebagainya. Itulah sistem 5 meja di Posyandu. Nah, inilah program pokok atau kegiatan di Posyandu. Untuk KIA, program pokok KIA adalah pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. Sedangkan untuk program KB itu informasi mengenai penggunaan kondom, alat kontrasepsi, atau pil ulangan ya. Kemudian juga program pokok lainnya yaitu imunisasi. Imunisasi tentang 5 imunisasi dasar lengkap ya. Kemudian juga ada imunisasi untuk ibu hamil seperti TT. Dan di program gizi itu kegiatannya yaitu timbang berat badan, deteksi dini tumbuh kembang, kemudian konseling gizi, pemberian makanan tambahan lokal, pemberian suplemen vitamin A dan FE. FE ini bisa bagi ibu hamil, ibu nifas maupun remaja. Nah, kemudian ada juga pencegahan diare yaitu cegah dengan perilaku hidup bersih sehat dan pemberian oralit ya, dan serta rujukan. Adapun kegiatan tambahan atau pengembangan di Posyandu bisa sebagai berikut ya. Kegiatan tambahan kesehatannya bisa berupa pelaksanaan perilaku hidup bersih sehat di rumah tangga, kemudian diintegrasikan dengan posbindu lansia atau posbindu penyakit tidak menular, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan tambahan atau integrasi layanan sosial dasar bisa Posyandu diintegrasikan dengan PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian ada penyuluhan KDRT, ada BKB, BKR, atau BKL ya. Di dalam Posyandu juga sasaran diperkenalkan tentang indikator perilaku hidup bersih sehat di rumah tangga. Ada 10 indikator. Pertama, semua ibu hamil ditolong bersalinnya oleh tenaga kesehatan. Semua balita diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Kemudian setiap rumah tangga yang memiliki balita harus menimbang atau membawa balitanya ke Posyandu setiap bulan. Nah, setiap rumah harus mengawasi jentik sehingga rumah tersebut bebas jentik. Kemudian membudayakan untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan setiap rumah tangga harus menggunakan air bersih sehingga harus menyediakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memakan makanan yang gizi seimbang atau makan sayur dan buah setiap hari, dan selalu memastikan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tentunya yang terakhir adalah tidak ada yang merokok ya. Nah, ini merupakan gambaran contoh-contoh kegiatan pengembangan atau tambahan yang bisa dilakukan di Posyandu. Pertama itu gambar ada pos PAUD, ada kelas ibu balita di mana ibu-ibu bergabung bersama untuk berbagi pengetahuan bagaimana mengasuh dan menjaga balitanya ya untuk tetap tumbuh sehat. Kemudian ada bina keluarga balita, ada taman gizi balita, ada rumah baca. Jadi di Posyandu juga kita boleh untuk membuka perpustakaan ya, ada buku-buku di sana. Kemudian ada panggung boneka. Panggung boneka ini bercerita tentang tentunya tentang isu-isu kesehatan yang dikemas dengan pencerita dengan menggunakan boneka ya. Seperti itu biasanya anak-anak suka mendengarkan cerita dengan boneka. Nah, ini adalah indikator tingkat perkembangan Posyandu. Jadi untuk menilai apakah Posyandu ibu atau teman-teman semua di tahapan mana, ini adalah indikatornya. Ada 8 indikator Posyandu. Pertama kita lihat dulu indikator Posyandu itu atau tahapan Posyandu atau strata Posyandu itu ada 4. Yang paling bawah adalah strata pratama, kemudian madya, purnama, dan yang paling ideal adalah Posyandu mandiri. Untuk mengetahui bedanya,
Ketika posyandu teman-teman semua dikatakan pratama apabila frekuensi penimbangannya kurang dari 8 kali. Artinya posyandu tidak dalam setahun tidak menyelenggarakan penimbangan 12 kali, tidak setiap bulan ada posyandu, tapi kurang dari 8 kali dalam setahun. Kemudian kader yang bertugas di posyandu kurang dari 5 dan cakupan D per S itu kurang dari 50%. Cakupan kumulatif KB 50 kurang dari 50%, cakupan kumulatif KIA kurang dari 50% dan cakupan kumulatif imunisasi kurang dari 50%. Dan posyandu yang pratama itu tidak memiliki program tambahan, namun memiliki cakupan dana sehat yang kurang dari 50%. Kemudian yang madya itu posyandunya sudah frekuensinya itu sudah melakukan penimbangan lebih dari 8 kali. Kemudian kadernya juga sudah sama dengan atau lebih dari 5. Nah, bedanya itu di di program tambahan sama ya. Di program tambahan juga tidak ada program tambahan. Kemudian cakupan dana sehatnya juga masih kurang dari 50%. Nah, yang purnama bedanya dengan yang lain adalah kalau posyandunya dikatakan purnama artinya sudah memiliki program tambahan. Ya, selain yang 7 indikator, di dalam tambahannya adalah di posyandu purnama sudah memiliki program tambahan selain 5 meja itu. Kemudian cakupan dana sehat juga masih kurang dari 50%. Untuk yang mandiri, namanya juga posyandu paling ideal, dia frekuensi penimbangan sudah sama dengan atau lebih dari 8 kali. Kemudian kadernya juga sudah lebih dari 5. Cakupan dalam indikator posyandu sudah lebih dari 50%. Ada program tambahan juga, cakupan dana sehatnya lebih dari 50% ya. Itu yang membedakan strata, pratama, madya, purnama, dan mandiri. Nah, siapakah yang terlibat di posyandu? Nah, di posyandu itu pasti ada kader posyandu. Kader posyandu itu bisa berasal dari instansi posyandu itu sendiri, dari PKK atau kader lainnya. Kadang juga ada kader motivator KIA, ada kader desa siaga aktif, ada kader juga kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang terlibat di posyandu juga ada para tokoh, ada tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya. Nah, selain itu siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah tentunya petugas kesehatan, dalam hal ini bidan desa, kemudian ada petugas promosi kesehatan, dan petugas sektor lainnya. Diharapkan juga kepala desa harus hadir di dalam posyandu ya, mengusahakan untuk hadir, atau jajaran lainnya. Di sini juga ada petugas RT, RW, dan Pokja Posyandu, serta Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, ada forum desa siaga aktif, dan pihak swasta. Nah, sumber pembiayaan posyandu itu bisa berasal dari masyarakat, bisa berasal dari swasta, hasil usaha, dan pemerintah. Pemanfaatan dananya yaitu untuk biaya operasional posyandu, penyediaan PMT atau tambahan makanan ya. Kemudian pengganti biaya perjalanan kader, modal usaha KUB, bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. Oke, itu sekian ulasan mengenai posyandu. Jika ada kritik, saran, sanggahan, tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.